Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami di channel Kama Sifa TV, channel tempat kita berbagi, berdiskusi hal-hal yang sangat bermanfaat. Oke teman-teman, sahabat, saudara-saudara semua, kali ini kita mau membahas tentang nafkah batin, nafkah zahir dan nafkah batin yang banyak sebagian orang salah dalam mengartikan nafkah zahir dan nafkah batin. Jadi yang dimaksud nafkah zahir macam mana, yang dimaksud dengan nafkah batin macam mana. Yang dikatakan nafkah zahir itu dia dapat dilihat dengan mata kepala, dapat didengar dengan telinga, dapat diraba dengan tangan. Inilah dia jasadnya manusia. Nah, yang secara aplikasinya nafkah zahir kepada istri adalah materinya, adalah untuk perbuatannya yang baik-baik disampaikan atau bimbingan untuk yang baik, memberikan kata-kata yang baik, yang bermanfaat. Nah, yang dikatakan nafkah batin bagaimana? Yang dikatakan nafkah batin, yang pada sebagian orang mengatakan nafkah batin itu adalah, mohon maaf, ketika berhubungan antara suami sama istri, itu nafkah batin yang sebagian orang mengatakan itu. Nah, yang namanya kita berhubungan itu bukan nafkah batin namanya. Kenapa? Karena ada jasadnya, masih bisa dilihat dengan kepala, masih bisa didengar dengan telinga, masih bisa diraba dengan tangan. Itu bukan nafkah batin, itu nafkah zahir namanya. Nah, yang dikatakan nafkah batin yang mana? Nafkah batin itu yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, tak dapat didengar dengan telinga, dan tak dapat diraba dengan tangan. Jadi apa nafkah batin itu? Itulah ruh kita. Manusia itu, yang dikatakan manusia, ada jasadnya, ada ruhnya. Dikatakanlah manusia. Jasad tanpa ruh namanya mayat. Ruh tanpa jasad namanya ruh. Ruh inilah yang dikatakan batin, yang tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar. Nah, jadi yang maksudnya nafkah batin yang bagaimana? Ingat perjanjian alam ruh. Ruh berjanji kepada Allah setelah dia menyaksikan. Ditanya Allah, ya ruh, siapa yang kau saksikan? Engkaulah Rabbku yang kusaksikan. Ya ruh, berjanjilah jangan lupa-lupakan aku, kata Allah. Iya, kata ruh. Maka ruh berjanji tidak lupa-lupa kepada Allah. Nah, jadi apa tadi nafkah batin tadi? Nafkah batin itu hamba Allah yang hatinya ingat Allah. Ruh yang mengingat Allah. Nah, itu lebih jelasnya. Ruh yang mengingat Allah. Itulah yang dikatakan hamba Allah. Nah, jadi pada saat kita, atau pada saat berhubungan antara suami dengan istri, hati senantiasa ingat Allah. Jadi berhubungan ingat Allah, memberikan bimbingan kepada istri ingat Allah, memberikan makan ingat Allah, memberikan uang belanja ingat Allah. Itulah hamba Allah namanya. Karena dia itu, perintah Allah itu di dalam surah An-Nisa, ingat Allah kapan dan di mana saja berada, jangan lupa-lupa. Dari pagi hingga petang, jangan lupa-lupa. Nah, itulah yang dikatakan nafkah batin. Ruh yang mengingat Allah, atau dikatakan dia dengan hamba yang ingat Allah. Kenapa? Kita sama-sama tahu bahwa seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, bahkan langit dan bumi, itu bertasbih
kepada Allah. Nah, kita buang cairan ataupun sperma kita kepada si istri, atau sebaliknya, atau kita buang sembarangan, seluruh makhluk ini bertasbih. Macam mana kalau kita manusia ini tak ingat Allah, sembarangan buang? Udah jelas berdosa, masuk neraka karena lalai dia tak ingat Allah. Jadi kita jangan sembarangan dan jangan salah persepsi dalam mengatakan nafkah batin. Nafkah batin itu bukan cuma sekedar gini, bukan sekedar campur sama istri, tapi ketika berhubungan sama istri tetap hati ingat Allah, jangan lalai. Kenapa? Karena ruh yang berjanji sebelum dilahirkan ke bumi, ruh itu senantiasa ingat Allah. Itulah yang dikatakan nafkah batin. Dia nggak bisa dilihat dengan mata kepala, tidak bisa dengar dengan telinga. Nah, ini kita harus luruskan bahwa nafkah batin itu yang mana gitu. Itulah nafkah batin, hamba yang ingat Allah, atau ruh yang mengingat Allah, atau ruh yang mengingat Rabb-nya. Oke teman-teman, saudara-saudara, silakan berkomentar. Kita berdiskusi hal-hal yang sangat bermanfaat. Tentunya ini semua untuk kita kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul-Nya, agar kita tetap di jalan yang lurus. Karena salah dalam kita menerima keterangan seseorang, siapapun itu, pada saat kita lalai, setan itu bisa membelokkan kita ke jalan yang mencong-mencong, yang tadinya lurus belok menyimpang sana kemari. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.